Penampakan UFO di depan banyak saksi mata yang tak terbantahkan merupakan fenomena real. Pertama kali adalah peristiwa yang disebut Pertempuran LA 25 Februari 1942. Ini adalah fenomena real, bukan hoax. Kisah nyata yang monumental berikutnya adalah peristiwa jatuhnya UFO di Roswell, New Mexico 1947. Soal jatuhnya benda asing di Roswell itu tak bisa dibantah karena banyak saksi. Yang dibantah adalah bendanya. Menurut militer Amerika Serikat, benda yang jatuh adalah balon udara. Bantahan itu justru menambah kental aroma konspirasi. Dari situlah kemudian ramai berbagai mitos tentang proyek rahasia Amerika dengan aliens di Area 51. Belakangan ini, media-media Inggris membuka dokumen-dokumen rahasia Perang Dunia II dan ramai memberitakan bahwa UFO yang jatuh di Roswell itu adalah buatan Nazi Jerman. Para saintis Nazi memang canggih. Untuk memenangkan Perang Dunia, Nazi membuat banyak pesawat rahasia militer, termasuk piring terbang ini. Dan jika diurut ke belakang lagi, tentang siapa yang pertama kali membuat piring terbang adalah Nikola Tesla, tercatat pernah mengajukan paten untuk teknologi piring terbang. Tesla adalah seorang super jenius yang tak pernah lelah menciptakan teknologi berbasis sumber daya alam. Teknologi piring terbang Tesla tidak menggunakan bahan bakar, melainkan menggunakan pembangkit listrik gratis yang rencananya ia terapkan di seluruh dunia. Listrik gratis, bahan bakar gratis, semuanya wireless. Itulah yang digagas oleh Tesla 117 tahun lalu, sebelum akhirnya percobaannya dihancurkan dan ia dikucilkan oleh pentolan elit global JP Morgan. Tesla adalah ilmuwan yang paling ditakuti dan paling dibenci oleh elit global. Tesla adalah pembenci perang. Ia mendesain sebuah alat yang bernama Death Ray yang ia harap dapat mengakhiri perang. Satu senjata buatan Tesla ini mampu menghancurkan 10.000 pesawat terbang musuh dari jarak 400 km. Tentu saja elit global makin ketakutan dan Tesla makin dikucilkan. Setelah Tesla wafat tahun 1943 di New York, semua catatan-catatan ciptaannya disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Teknologi Tesla yang futuristik itu dikembangkan secara rahasia oleh militer. Salah satunya, tentu saja, piring terbang Tesla yang dikembangkan kembali di Kanada. Temuan futuristik lainnya yang disita militer adalah alat pemindah benda atau manusia, yaitu teleport. Alat ini dikembangkan secara tidak sempurna oleh militer Amerika, melahirkan misteri Philadelphia Experiment 1947. Jika Anda menonton film Star Trek, ada alat teleport yang mampu membuat orang jadi partikel dan pindah ke tempat lain. Inspirasinya adalah dari temuan nyata Tesla. Tesla adalah ilmuwan yang eksentrik yang tak terlalu memikirkan uang. Jika pembangkit listrik tetap jadi bisnis besar yang menguntungkan sampai saat ini, Tesla justru ingin membuat pembangkit listrik gratis di seluruh dunia. Ia pun tak peduli karyanya dicontek orang, karena merasa bahwa otaknya hanya sebuah receiver, seperti antena radio. Ia merasa hanya menangkap kecerdasan ilahiyah yang memang sudah ada di alam semesta ini, Divine Intellect. Dari karya tulisnya yang berjudul Talking with the Planets, kita bisa simpulkan bahwa Tesla memang bukan orang normal, melainkan paranormal. Karya piring terbang buatan Tesla itu pula yang kemudian dikembangkan oleh Nazi. Di samping mengembangkan teknologi UFO, Nazi Jerman juga merupakan negara pertama yang secara serius menjelajahi Antartika tahun 1938. Mereka menyimpan rahasia militer teknologi UFO dan penjelajahan Antartika ini. Kembali pada peristiwa penampakan UFO yang pertama kali diekspos, Pertempuran LA 1942. Itu adalah UFO Nazi yang menyerang Amerika pada Perang Dunia II. Nazi memang superior dalam teknologi. Bom nuklir pun pertama kali dikembangkan oleh Nazi sebelum akhirnya disalib penyelesaiannya oleh Amerika. Ketika Nazi kalah perang tahun 1945, Amerika menyita info-info rahasia militer Jerman termasuk teknologi UFO yang belum sempurna. Amerika merekrut lebih dari 1.600 saintis Nazi lewat program militer rahasia Operation Paperclip.
Salah satu saintis Nazi yang direkrut adalah Wernher von Braun, yang kemudian diangkat jadi direktur pertama NASA yang sukses membohongi dunia lewat moon landing hoax. UFO yang jatuh di Roswell 1947 adalah UFO Nazi yang disita oleh Amerika setelah menang perang. Jelas saja jatuh, karena teknologi curian itu belum sempurna. Dan jelas saja pemerintah Amerika membantah keberadaan proyek rahasia militer sitaan perang itu. Dari info sitaan perang itu pula, Amerika mendapat info rahasia tentang Antartika dan mengutus Admiral Byrd pergi ke Antartika dengan pasukan militer lengkap lewat Operation High Jump 1946-1947. Yang mengejutkan adalah dokumenter yang diedarkan oleh pihak Rusia. Pasukan Admiral Byrd terlihat diserang oleh UFO. Dokumenter ini tampak nyata, tapi namanya juga rahasia militer. Tentu saja tak pernah ada penjelasan resmi dari pihak Amerika. Yang kita tahu, sepulang dari Antartika tahun 1947, Admiral Byrd mengeluarkan pernyataan yang misterius sampai sekarang tentang ancaman serangan udara asing dari wilayah Antartika. Antartika adalah proyek militer. Betapa naifnya jika orang-orang yang tak punya rasa peduli menganggap Antartika adalah proyek sains untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Silakan Anda lihat clipping-clipping tentang Antartika pada akhir dekade 50-an. Elit global sendiri yang mengatakan bahwa gagasan membentuk wilayah bebas seperti Antartika di bawah PBB adalah langkah menuju One World Government, New World Order. Kesimpulannya, ada 3 kemungkinan penyebab penampakan UFO. Pertama, UFO buatan Nazi Jerman itu yang kemudian dikembangkan di Area 51. Bagi para penggemar dongeng makhluk planet lain jalan-jalan ke bumi naik piring terbang, mohon maaf, it's time to wake up. Ngapain makhluk planet lain yang jaraknya jutaan tahun cahaya jalan-jalan ke bumi naik piring kecil sambil ngumpet-ngumpet supaya jadi gosip selama puluhan tahun? UFO adalah proyek militer, teknologi sitaan dari Nazi yang dikembangkan di Area 51. Proyek triliun dolar buat elit global tiap tahun tanpa ada yang mengaudit. Conservative estimate is that across the services and the intelligence community, we're looking at least $40 to $45 billion per year. Mitos UFO berkembang pesat sejak akhir Perang Dunia. Penampakan UFO yang masif adalah pesawat-pesawat eksperimen militer. Supaya tak ada yang meributkan, Area 51 dijadikan top secret daerah terlarang dan mitos-mitos UFO sengaja dikembangkan untuk mengalihkan isu. That meant suggesting these sightings were extraterrestrial, alien, from another planet. The Air Force consciously manipulated the UFO myth in order to provide cover for the black programs that it was developing. Every time you start talking about Area 51, somebody starts talking about UFOs and small grey aliens. If that is indeed the result of a deliberate disinformation attempt, I would love to meet the person responsible and shake his hand, because it was a really, really good one. President Bill Clinton is here with us, so if I was president, and I won't be, let's be honest, the first thing I would do after putting my hand on that Bible and taking that oath to serve the country is I wouldn't even probably finish the oath. I would run to the White House. I demand to see all the classified files on the UFOs. Because I want to know. I'd want to know what has been going on. Did you do that? Sort of. Sort of. Oh, you're trying to give me a hint that there are aliens. Begitu pula penampakan UFO yang sering terjadi di Amerika Latin. Bukti-bukti sejarah secara nyata menunjukkan beberapa petinggi Nazi memang lolos dari sekutu dan hijrah ke Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Sejak itulah berkembang penampakan UFO di wilayah Amerika Latin. Kedua,
UFO dan alien yang merupakan penampakan makhluk jin. Ada 3 orang yang sangat kredibel yang mengatakan bahwa alien itu adalah jin yang menyamar. Referensi pertama adalah Jack Valley. Ia adalah saintis komputer, penemu internet modern, pemodal venture capital, astronom, dan peneliti UFO selama 50 tahun terakhir. Ia menginterview banyak korban penampakan dan penculikan aliens. Ia tahu persis bahwa alien itu bisa tiba-tiba menampakkan diri atau materialized, dan tiba-tiba menghilang atau dematerialized. Aliens adalah jin. Fenomena penculikan oleh aliens di berbagai negara sebenarnya sama saja dengan kisah-kisah tradisional seperti di Gondol Wewe, Kuntilanak, atau Sundel Bolong. Referensi kredibel yang kedua, Syed Hussein Nasr. Ia adalah saintis lulusan MIT, doktor lulusan Harvard, dan sekarang menjadi profesor pusat pengkajian Islam di Washington University. Nasr adalah salah satu orang yang paling cerdas yang masih hidup yang pernah saya ketahui. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengkritisi sains modern yang dianggapnya merupakan penyimpangan dalam 300 tahun terakhir. Tentang alien, Nasr mengatakan bahwa penelitian tentang penculikan alien yang dilakukan oleh para akademisi yang kredibel di Amerika, termasuk yang dilakukan oleh Jack Valley selama puluhan tahun, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada makhluk dari dimensi lain di alam semesta ini. Maksudnya adalah jin. Extraterrestrial bukan makhluk dari planet lain, melainkan makhluk dari alam lain. In other words, something coming from another dimension into our world, which is very commonly experienced in other cultures, but not in this culture. Referensi kredibel ketiga, Roger Morneau atau Hujie Morneau. Ia adalah mantan jemaat gereja setan yang kemudian insaf dan menjadi pendeta. Ia kemudian membongkar ajaran-ajaran yang ia peroleh dari gereja setan itu. He said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. Because after the original council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, fallen Lucifer. According to the spirits, anyone that teaches a theory of evolution is considered to be a minister of a great religious system. Spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies. Referensi lainnya bahwa UFO dan aliens itu adalah jin dipertunjukkan oleh seorang paranormal bernama Prophet Yahweh yang mampu memanggil jin UFO kapan saja dan di mana saja. Ia menantang stasiun TV ABC News untuk menentukan kapan dan di mana stasiun TV itu mau meliput Prophet Yahweh memanggil jin UFO. He's the Las Vegas man who claims he can summon UFOs on command. Pretty wild. So we sent Action News reporter Mike Delastrito to get the real story. But what he found shocked everyone. We met up with Prophet Yahweh, seer of Yahweh, at Doolittle Park off Lake Mead. We picked the day, we picked the time, and we picked the location. Everyone's going to think you're absolutely nuts. Well, I thought I was absolutely nuts. Until he says he saw UFOs. Over the years, 1,500 of them. Can we make it 1,501 today? What do you think? I'll try it. He says the voice in his head told him to go public now. So we took him up on his offer, and we scanned the skies. Nothing but a few clouds. When the prophet started praying for a sighting, I wasn't exactly convinced. I pray, oh Yahweh, that you send a sighting so that they know that I am not mentally ill. I am not a false prophet. I see something straight up. Oh, brother, look at it. There it is. You can barely see it, a white speck. Then another sighting. There it is. I got it. Photojournalist Jonathan Hawkins locks in on it. Let's take a closer look here. It's an orange sphere that appeared out of nowhere. It'll be back. And I'm still not quite sure what those things were. Now, if I didn't see this for myself, I probably would have just laughed this whole thing off. Jadi, berbagai kemungkinan UFO yang sudah dibahas tadi. Pertama, UFO buatan Nazi. Kedua, UFO dan aliens yang merupakan jin yang menyamar. Ketiga adalah propaganda UFO bikinan elit global melalui hologram raksasa di langit. Ini adalah bagian dari strategi elit global untuk menakut-nakuti umat manusia di dunia agar semua makhluk tunduk tanpa sadar pada elit global yang pura-pura bertindak sebagai pelindung dan penyelamat manusia. Tak kurang dari Presiden Amerika Serikat sendiri, Ronald Reagan, yang melakukan kampanye menakut-nakuti umat sedunia dengan ancaman aliens dalam berbagai pidatonya di PBB. Just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held
if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. What if all of us in the world discovered that we were threatened by a power from outer space, from another planet? Kampanye ancaman aliens dilakukan berkali-kali oleh Presiden Reagan. Lewat kampanye ancaman aliens ini, elit global dapat proyek angkasa luar fiktif bernilai triliun dolar. Di era Reagan, proyeknya adalah SDI atau Strategic Defense Initiative alias Star Wars. Perang dingin adalah sandiwara buatan elit global.